Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di pembelajaran terakhir kita di dasar elektronik. Itu di pertemuan 7, yakni membahas tentang adaptor. Nah, komponen di dalam adaptor itu merupakan komponen dasar yang ada di elektronika yang kita pelajarin dari awal hingga akhir. Nah, tapi jangan eh, pisah dulu ya di pertemuan 7 karena ada pertemuan untuk instalasi listrik dan panel itu juga ada 7 pertemuan. Jadi itu adalah serangkaian ya. Jadi kalau belajar dasar elektro itu harusnya juga mengenal yang namanya listrik. Nah, listrik kayak apa bentuknya itu apa namanya harus kalian pelajarin juga ya. Jadi nggak hanya di elektro, tapi listrik juga kalian pelajari dan akan saya buatkan tutorialnya juga untuk yang listrik. Oke. Nah, oke, sebelum kita masuk ke adaptor itu apa, membaca power supply, membaca jalur, dan mungkin ada sedikit kerusakan-kerusakan di power supply, kita akan saksikan di dalam video ini. Tapi sebelum itu kita opening dulu. Oke, kita kemarin ya nostalgia seperti biasa. Kemarin kita telah belajar IC kayak apa, ada single inline packet, ada dual inline packet, ada key FP, quad apa yang FP itu, terus dan sebagainya macamnya. Belajar 7 segment sebagai tampilan, belajar fuse sebagai pengaman di perangkat elektronika ya atau sekring itu yang kemarin kalian pelajari, dan hari ini adalah terakhir yang ada di pertemuan dasar elektro ya. Nah, seperti di awal tadi jangan berpisah karena masih ada instalasi listrik dan panel. Kita akan pelajari tentang struktur di instalasi listrik rumah tangga. Oke ya. Nah, sampai sini sebelum saya memulai pembelajarannya, adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, oke. Lanjut lagi. Kita akan memulai ini ya. Nah, mengenali perangkat sederhana di power supply dengan rangkaian ini. Nah, kalau kalian pengen tahu power supply kayak gimana nanti ya kita belajar rangkaiannya dulu, baru belajar ke power supply-nya. Oke, untuk rangkaian ini yang pertama pada sisi bagian sini itu ya, bagian sini, atau saya mau pakai pen tapi kalau pennya ini bisa ditebelin nggak sih ya? Oh lo. Ini tipis banget. Atau saya mau pakai ini aja deh, highlight aja. Saya mau pakai warna merah. Oke. Nah, yang pertama ini kita garis dulu ini ya, set. Nah, yang di sini itu adalah namanya AC plug-in. AC itu bukan air conditioner seperti AC pendingin, itu bukan ya, AC code biasa sebutannya. Ini colokan lah, steker, tahu steker ya? Steker, kalau nggak tahu steker itu harusnya ada di instalasi listrik steker itu. Nah, kalau kalian nggak tahu colokan. Nah, colokan. Apa ya? Aku ada contoh colokan nggak ya? Nah, kita buat inilah ya. Nah, colokan itu ininya loh, teman-teman. Nah, ini colokan. Nah, itu colokan itu. Nah, standar daripada adaptor yang baik itu kaki 3, teman-teman ya. Kakinya ada 3. Nah, AC code atau stekernya masuk di sini. Yang satu adalah arde, ini arde, simbol arde. Nanti akan ada di pelajaran listrik. Makanya saya bilang jangan kemana-mana karena pelajaran ini ada lanjutannya. Nah, yang di bawah ini adalah sisi negatif, ini adalah sisi positif di sini ya. Nah, listrik ini berjalan ke bagian sini. Nah, oke, ini apa namanya? Hayo, yang di sini nih. Yang di sini apa namanya? Ada kata-kata kuncinya 2 ampere. Nah, berarti di sini adalah fuse. Oke, fuse ya namanya. Fuse itu sekring yang kita pelajari kemarin, kapasitas maksimalnya adalah 2 ampere.
Nah, oke, setelah dari fuse jalan, set masuk ke sini. Oke, ada yang tahu ini apa? Kotak S1 ini. Nah, ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah saklar. Saklar untuk menyalakan si adapter ini ada saklarnya. Biasanya adapter juga nggak ada saklarnya sih. Ini saklar ya. Saklar. Nah, terus jalan ke sini. Oke, satu blok ini ada yang tahu ini simbol apa? Nah, segaris ini itu adalah simbol daripada, ya betul, trafo. Tak kasih singkatan ya, kiri ya, trafo. Nah, ini trafo segini. Trafonya dari tegangan listrik yang di sini itu kan awalnya adalah 220 volt ya, karena listrik PLN ya. Dimasukkan ke trafo dia minta adalah 12 volt. Tapi masih listriknya masih AC 12 volt AC. Oke ya. Nah, sampai di sini itu adalah kumpulan daripada simbol apa ini yang namanya dioda ya. Satu kotak ini itu namanya dioda ya. Nah, kenapa kok disebut dioda bridge atau jembatan dioda? Karena ini adalah untuk pengubah ya. Biasanya disebut dioda bridge atau dioda rectifier. Kenapa disebut rectifier? Karena dioda ini akan blokade sinyal yang dari AC. AC itu kan sifatnya kan naik turun seperti ini ya. Nah, menjadi sinyal DC tapi DC kasar Mas ya. Jadi DC itu bentuknya kotak naik turun gini ya. Nah, ini sinyal DC, ini sinyal AC. Jadi AC itu sinyalnya nanti gini seret. Nah, naik turun kalau DC itu kayak gini. Nah, dari sinyal ini itu akan diblok oleh rectifier atau dioda bridge ini supaya sinyalnya jika jalan naik diblok, jika turun diblok. Jadi sinyalnya akan lurus ya. Jadi akan lurus dan searah. Akhirnya sinyalnya akan menuju ke sana semua. Nah, menuju ke sana semua dan dalam posisi ini sudah jadi DC. Oke, sudah jadi DC karena sudah lewat dioda ya. Jadi searahkan. Listrik DC itu adalah listrik direct current, listrik yang searah. Kalau AC itu alternating current, listrik bolak-balik. Kenapa disebut bolak-balik? Karena bisa jadi plus, karena bisa jadi min. Bolak-balik kan nggak apa-apa. Tapi kalau listrik DC itu nggak boleh. Harus sesuai dengan polarnya. Polarnya plus, ya plus. Polarnya minus, ya minus. Nah, setelah masuk ini, jadilah listrik DC dan harus melalui apa ini simbolnya? Ada yang tahu? Ya, simbol ini adalah kapasitor yang bentuknya adalah elko. Nah, plusnya ada di sini, negatifnya ada di bawah. Berarti elko. Kenapa demikian? Karena kapasitor yang tidak memiliki polar itu kan bukan elko namanya ya, elektrolit kondensator. Nah, kalau yang ini ada plus minusnya berarti ini bisa dipastikan elko. Nah, elko ini itu ukurannya adalah 330 UF itu berarti mikrofarad ukurannya itu ya. Untuk apa? Untuk menstabilkan tegangan yang dari DC ini dimasukkan ke kapasitor dulu, ke elko dulu supaya seimbang, baru dari elko dikeluarkan ke sini. Nah, ini namanya apa? Ini adalah regulator yang kemarin kita pelajarin itu ya. Regulatornya ini adalah regulator 5 volt. Ini 5 voltase. Tegangan yang dari sini adalah 12 volt. Ini kan masih 12 volt. Tapi kalau sudah di sini jadi 12 volt DC. Nah, jadi 12 volt DC ya. Terus diubah menjadi 7805, berarti dia mintanya diubah jadi 5 volt. Nah, keluar dari sini, dari regulator ke kapasitor yang satunya lagi, itu menjadi 5 volt DC. Kenapa harus pakai kapasitor lagi? Biar lebih seimbang dan bersih. Ya, lebih seimbang dan bersih karena dapat memfilter juga kapasitor itu. Pakainya adalah 100 mikrofarad. Baru dikeluarkan ke sini, outputnya sudah jadi 5 volt DC dan bersih. Tidak ada noise atau gangguan dan ini sebagai positif. Ini sebagai negatif. Ini groundnya atau minusnya sama ya. Nah, ini adalah cara atau tata cara untuk merubah
sinyal AC atau listrik AC dari PLN jadi listrik DC kapasitas kecil. Inilah yang dinamakan adaptor atau biasa disebut power supply atau PSU, power supply atau adaptor. Nah, ini adalah teknik merubah listrik AC ke DC. Ini dasar daripada elektronika ya. Merubah taraf listrik dari AC jadi DC. Nah, jadilah DC 5 volt dengan positifnya di atas, negatifnya di bawah. Kalau kebalik ya agak jalan. Nah, gitu ya. Ini adalah kumpulan kinerja daripada adaptor. Nah, misalkan kamu ada adaptor rusak, cara ngeceknya gimana? Urutin dari saya tadi. Dari listrik ini dicek, kabelnya nyambung nggak? Oh, ternyata masih nyambung. Fuse-nya dicek, putus nggak? Oh, ternyata nggak putus. Saklar dicek, pernya masih bagus apa enggak? Oh, masih bagus. Kapasitor, trafo dicek. Gimana? Oh, ngeblank ternyata trafonya, ganti. Gitu caranya. Oh, ternyata trafonya nggak apa-apa, cek diodanya satu-satu. Berfungsi nggak? Oh, ternyata berfungsi, masuk ke sini, kapasitor cek. Oh, ternyata trouble di kapasitor. Ganti kapasitornya. Nah, baru listriknya keluar. Gitu aja. Jadi cara skema untuk orang-orang yang bergerak di dunia servis itu akan melihat jalurnya terlebih dahulu. Lalu di tracking one by one seperti listrik itu berjalan. Listrik berjalannya kemana? Oh, ke atas, cek atasnya dulu. Oh, nggak apa-apa. Terus kemana? Ke bawah. Oh, cek bawahnya. Oh, kemana lagi? Sampai ditemukan permasalahan. Maka dari itu ilmu jasa atau jasa di bidang elektro itu mahal harganya karena itu. Nggak semua orang bisa dan melacaknya pun susah untuk menemukan permasalahan. Maka dari itu kenapa kok yang di servisan itu bilang kalau misalkan kita nyervis itu ya sudah ditemukan rusaknya di mana, lalu kamu nggak jadi servis dan ada biaya untuk mencari kerusakan. Nah, itu ada biayanya sendiri, itu wajar. Jadi bukan kalian ditipu, enggak, itu wajar. Kalau menurut saya ya, karena apa? Ngelacak rangkaian elektronika, melacak perangkat elektronika, komponen elektronika yang rusak di dalam satu blok PCB atau papan circuit board atau yang hijau-hijau itu, seblok kotak itu mencari kesalahannya di mana, itu juga perlu ilmu. Kalau itu misalkan kamu nyervis nggak jadi kan sudah ketahuan nih rusaknya di mana, kamu nggak jadi nyervis, ya itu ada harganya juga bro. Kalau gratis ya itu bonusmu aja. Kalau nggak gratis ya memang itu juga sudah pakai ilmu, walaupun kita nggak nyervis loh, kita cuma tahu rusaknya di mana, itu sudah pakai ilmu dan ada harganya. Maka dari itu kalian berkecimpung di dunia teknik itu nggak ada salah sama sekali. Peluangnya untuk mendapatkan sesuatu banyak. Nah, ini sebelum saya hapus kalian boleh screenshot nih untuk belajar nih. Nah, kalian screenshot untuk mengenali rangkaian sederhana yang ada di power supply. Ini kalian bisa screenshot ya. Oke, kalau sudah screenshot saya mau hilangkan ini. Cling. Nah, baru kita akan belajar kayak apa sebetulnya. Nah, ini adalah adaptor. Ini ada tulisannya AC DC adaptor, berarti perubah dari listrik AC di sini diubah menjadi listrik DC yang nanti keluarnya adalah listrik DC berdasarkan spesifikasinya. Nah, di dalam adaptor itu ada speknya, teman-teman. Speknya apa? Kalian lihat di sini. Model YS1220 nih, kelihatan nggak ya? Oke, kalau nggak kelihatan saya ubah seperti ini saja. Saya zoom biar kelihatan. Oke, di sini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada model YS1220. Inputnya adalah 100 sampai 240 volt AC dengan frekuensi 50 per 60 Hz. Bisa 50 atau 60 Hz. Bisa ya, pilih salah satu. Nah, berarti listrik ini kalau listrik PLN ada 220 volt, berarti kalau ini maksimalnya 240 berarti bisa masuk di listrik Indonesia. Bukan berarti listrik itu 220 volt ya. Kalau zaman Belanda dulu itu 110 volt. Kalau zaman dulu banget ya, artikel yang pernah saya baca itu 110 volt. Nah, ini sekarang listrik kita itu sudah 220 volt. Berarti ini terjangkau ya di range-nya input dengan frekuensinya ini, karena listrik di Indonesia frekuensinya 50 sampai 60 Hz.
Output yang dikeluarkan dalam adaptor ini berapa? 20 volt DC, karena tandanya itu DC itu biasanya lurus terus bawahnya strip kayak gini. Nah, ini tanda DC ya. Kayak ini untuk ilmu aja sih. Tanda DC itu gimana kayak gini nih. Lurus, terus di sini pedot, 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 pedot. Ini berarti listrik DC biasanya nyebutnya. Kalau listrik AC itu biasanya gini. Nah, void, bentuknya void. Nah, gitu. Nah, ini listrik DC. Ini listrik ini listrik AC, ini listrik DC bentuknya, simbolnya. Ya, itu semoga kalian paham ya. Nah, makanya kalian harus subscribe karena banyak ilmu yang mungkin tak terduga di dalam pembelajaran. Nah, ini DC 12 volt, keluarnya adalah 2 ampere. Ini kalian bisa lihat ini ya, 12 volt 2 ampere. Oh, berarti adaptor ini kalau saya tancapkan ke listrik di sini, dia akan menghasilkan output di sini itu adalah 12 volt DC. Kalau rangkaianku 5 volt mana? Tambah regulator. Loh, gampang kan? Itu adaptor dan membaca spesifikasi adaptor ya. Ada di bodinya. Jadi kalau beli adaptor jangan asal beli. Kayak adaptor charger handphone ya. HP-mu berapa ampere? 2 ampere, berarti 10 watt. Ya, beli yang adaptor 5 volt 2 ampere. Dan jangan juga mudah tertipu dengan harga yang murah, karena harga yang murah belum tentu asli outputnya 2 ampere. Makanya kenapa orang menyarankan kalau beli charger belilah yang ori. Itu karena memang kalau yang ori itu sudah dipastikan kalau dia nyebutnya 2 ampere ya keluarnya ya 2 ampere. Gitu, enggak lari mana-mana. Kalau yang KW-KW atau yang harga murah tulisannya 2 ampere itu hasilnya belum tentu 2 ampere. Makanya kadang HP cepat rusak kalau dikasih charger yang bukan orinya. Itu sebabnya. Mudeng ya sampai sini ya. Oke. Lanjut lagi kita ke sini. Nah, ini contoh adapter juga ya kawan-kawan ya. Ini ada original adapter AC/DC adapter. Oke, untuk tegangannya sama, inputnya di 10 volt ini ya. 50 sampai 60, untuk outputnya itu ada di 10 ampere. Oh, berarti ini tegangannya tinggi. Hati-hati kalau menggunakan adaptor yang di atas 2 ampere itu berarti bertegangan tinggi. Kalian harus hati-hati penggunaannya karena jika salah menggunakan itu akan merusak komponen yang lainnya. Bahkan fuse pun yang kapasitas 2 ampere nahan ini tuh tidak kuat, tetap akan putus walaupun nggak konslet loh, karena memang dayanya 10 ampere. Fuse-mu atau sekringmu cuma 2 ampere. Lah terus gimana Pak biar nggak putus? Walaupun ini kan nggak konslet sebetulnya, tapi kok fuse-nya putus ya. Cari fuse yang maksimal dayanya bisa 10 ampere atau di atasnya. Tapi jangan terlalu jauh. Misalkan 12 ampere kayak gitu. Nah, biasanya charger yang kayak gini itu adalah charger laptop ya. Charger laptop memang ampernya gede-gede. Karena dia kan harus ngecas yang gede juga. Nah, yang sebelahnya apa ini, Mister? Namanya ini adalah power supply switching, sama seperti adaptor, cuman bentuknya aja beda. Kalau ini input outputnya itu bisa 2, ini ada 2 kan, DC in output 1, DC output 1, ada 2. Ini bisa kamu pakai sama gatoannya sama ini. Terus yang sini gatuannya sama sini kan minusnya 1 plus 1 ya. Satu gatuk. Terus kabelnya 3, ini ada L, N sama ground. L itu biasanya positif. Kabel L itu positif, N itu netral. Ground itu ya ground. Jadi kabelnya ada 3. Gimana kalau kabelnya 2? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ground itu kan fungsinya untuk mengamankan perangkat ini dari listrik tak terduga atau high voltage. Nah, itu kayak apa nanti? Standar ground yang baik itu ada di instalasi listrik. Maka dari itu setelah dari sini jangan beranjak, kalian harus cari materi di channel ini tentang instalasi listrik, itu gabungannya. Kalian belajar elektro tanpa belajar listrik kayak seolah-olah Anda naik mobil tapi nggak bisa nyetir, sama aja, percuma gitu. Nah, itu ya, ini adalah power supply switching. Kalau dari segi tampak atas itu bentuknya kayak gini.
Nah, ini biasanya power supply switching kayak gini itu dipakai di model kayak CCTV. Karena biasanya yang kayak gini tuh ampernya gede-gede. Itu biasanya buat CCTV, buat apa, buat ini gitu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Dan ini saya hilangkan dulu. Oke. Dan selesai sudah kita pembelajaran dasar elektronika di pertemuan 1 yang dulu kalian belum tahu apa-apa, sekarang bisa tahu apa-apa. Dengan 7 pertemuan ini saya buatkan playlist untuk Anda, requestan Anda, subscriber saya, pokoknya jangan lupa subscribe saja. Saya akan semangat buat konten-konten seperti ini sampai kalian paham. Nah, seperti itu ya. Dan kadang saya itu juga suka nge-live di YouTube atau di Instagram atau di TikTok gitu, nge-live itu atas dasar supaya kalian bisa ketemu saya, kalian bisa tanya-tanya tentang pelajaran-pelajaran kayak gitu ya, tentang pelatihan-pelatihan kayak ini kalian bisa tanya gitu ya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih telah mengikuti serangkaian dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dan jangan beranjak, saya akan menerbitkan untuk instalasi listrik dari pertemuan 1 dan 7 juga ya. Jadi kalian tetap stay tune, tetap di sini di Laulo ILC, bantu subscribe, lonceng notifikasinya diaktifkan, channelnya besar, kontennya banyak, kalian dapat ilmu pun banyak dan gratis loh, nggak bayar. Ingat itu, gak bayar. Gratis, dapat ilmu, enak, ada videonya, dapat dari channel ini. Oke? Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Akhirnya kita berpisah di dasar elektronika ya. Itu adalah serangkaian pembelajaran yang kita pelajarin. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas waktu Anda melihat video ini. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai bertemu lagi di pelatihan yang selanjutnya makin hot. Oke? See you and bye. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Mr. Lau. Pamit undur diri. Bye. Oke, kalian sudah jadi orang elektro. Sudah tahu setidaknya komponen elektro. Setidaknya sudah tahu macam-macam elektro. Ya, segitulah ya. Walaupun ini masih dasar ya. Ada lagi yang lebih expert, tenang. Pokoknya kalian di sini aja, tak buatkan terus wes. Bye.